tentang salah satu akhlak Islami, yaitu tentang sifat wara. Ya. Nanti kita akan mencoba mengetahui apa definisi daripada wara itu dan apa urgensi dari sifat ini untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya. Ada sebuah hadis dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an. Dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan beribadah. Ya. Wa khairu dinikum al-wara'. Dan perkara yang terbaik pada agama kalian yaitu sifat wara'. Ya, sifat wara'. Ini hadis dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Makna bahwa mencari ilmu itu lebih baik daripada beribadah, artinya az-ziyadah fi talabil ilmi alladhi yuqarrib minallahi ta'ala khairun minaz ziyadah fil ibadah al-mujarradah. Para ulama mengatakan bahwa mencari ilmu yang mampu mendekatkan seseorang kepada Allah itu jauh lebih utama daripada seseorang beribadah untuk pribadinya saja. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau lebih menyukai memperdalam ilmu agama daripada memperbanyak salat-salat sunnah. Sebab salat sunnah itu manfaatnya untuk pribadi kita, sedangkan memperdalam ilmu agama dan menyelesaikan persoalan orang lain itu manfaatnya untuk pribadi dan juga untuk masyarakat. Ya, ada orang yang minta fatwa tentang warisan misalkan, itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan ilmu yang sudah didalaminya, dan itu akan menyebar luas ke tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan ketika kita hanya beribadah untuk pribadi kita saja. Ya, jadi manfaat keislaman itu ada yang manfaat untuk pribadi saja, tidak menyebar kepada yang lainnya, tapi juga ada ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk pribadi dan juga masyarakat. Ya. Nah, termasuk thalabul ilmi ini adalah manfaat bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk seluruh masyarakat. Nah, arti al-wara' yaitu tarkus syubhat. Ya, definisi wara' yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat. Syubhat itu hal-hal yang diragukan apakah halal ataukah haram. Ya, jadi kalau ada perkara ini halal atau haram, kita diam dulu. Kita tidak melakukan hal itu sampai yakin ini halal baru kita lakukan. Nah, ini namanya sifat wara', yaitu satu sikap yang hanya melaksanakan apa-apa yang sudah diyakini kehalalannya. Itu sifat wara'. Ya. Wal akhdhu bil awthaq fil amril akhirah. Dan meninggalkan dan mengambil yang lebih sikoh, yang lebih dipercaya dalam masalah akhirat, wa tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, dan meninggalkan apa yang dikhawatirkan dorornya atau mudaratnya dalam masalah akhirat. Hatta law lam yakun wadihal hurmah, sampai-sampai sesuatu yang belum jelas haramnya itu pun dia tinggalkan karena khawatir haram. Itu namanya wara'. Ya. Misalkan tentang penggunaan bunga bank.
Kita nabung di bank konvensional, kita dapat bunga, ya, kita tidak minta, bunga itu ada dengan sendirinya secara otomatis. Nah, hukum menggunakan bunga bank, anggaplah jika sekarang ada kontroversi, apakah boleh ataukah tidak boleh. Banyak ulama yang mengatakan tidak boleh. Ada beberapa pendapat, tapi wallahu alam itu pun ya mengatakan boleh. Ketika ini terjadi kontroversi, maka meninggalkannya lebih baik. Ya, apalagi sudah jelas keharamannya, maka tinggalkan saja. Gitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, didefinisikan juga ya dengan yang lain bahwa al-wara suluku tariqis salamah fi tariqil abdi ila Allah taala. Arti wara yaitu metode berjalannya seorang hamba menuju Allah dengan metode keselamatan. Fala ya'malul abdul wara amalan wala yaqulu qawlan idza tayaqqana bihi. Sehingga seorang hamba itu tidak melakukan satu amal apapun dan tidak mengatakan perkataan apapun kecuali sudah diyakini halalnya. Kalau dia ragu, maka dia meninggalkan hal itu. Ya. Ya. Di banyak kehidupan kita mungkin kita bertanya ini halal atau tidak. Kalau kita masih bertanya ini halal atau tidak, kita masih bertanya ini boleh atau tidak, maka orang yang wara dia berhenti, dia tidak melakukan itu. Tapi kalau yakin ini halal, ini boleh, dia laksanakan. Ya, dia laksanakan. Berkunjung ke tempat-tempat ibadah non muslim, ya, misalkan ke kemanapun ya, walaupun itu sudah menjadi tempat wisata, misalkan Candi Borobudur ya, ini boleh atau tidak, gitu ya. Kalau kita masih bertanya ini boleh atau tidak, maka meninggalkannya lebih utama. Itu wara. Ya, itu namanya wara. Atau makanan tertentu. Di hadapan kita ada makanan, tapi kita masih tidak tahu nih ini halal atau haram. Maka tidak memakannya itu lebih baik. Itu namanya wara. Meninggalkan satu pekerjaan, satu perkataan yang masih belum jelas halal dan haramnya, itu namanya wara. Ya. Nah, wara sendiri ini ada pada makanan, minuman, ya, tempat tinggal, perkataan, ketika melihat atau yang lainnya. Sebab terkadang kita ragu. Ya, ini makanan halal atau haram, ini minuman halal atau haram. Ya, berkata semacam ini halal atau haram. Ini kalau kita masih ragu, maka meninggalkannya berarti itu adalah keselamatan. Dan ini artinya seseorang memiliki sifat wara yang sangat besar sekali. Nah, asyadul wara wa asyakkuhu ala nafsi wara'ul lisan. Nah, ada wara yang paling susah, yaitu tentang wara'nya lisan. Ya. Dikatakan di sini, fatajidu al-'abda yatawarra' fi mat'amihi wa mashrabihi wa nadharihi wa sa'iri amrihi lakinnahu la yatawarra' fi amri lisanihi. Ada orang yang menjaga pandangannya, makanannya, ya, pendengarannya, tetapi banyak orang yang kehilangan wara di dalam lisannya. Ya, makanannya baik, ya, pakaiannya baik, tapi terkadang lisannya buruk. Berarti lisannya tidak wara. Ya, dikatakan su'ila Abdullah Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak rahimahullah ditanya tentang ayul wara'i asyad, wara apakah yang paling susah? Dia mengatakan al-lisan.
itu lisan. Ya, banyak orang yang tidak menjaga lisannya. Ya, banyak orang yang mudah bergibah atau berbicara tentang keburukan orang lain, berbicara tentang kekurangan orang lain, baik kekurangan fisik, kekurangan harta, atau kekurangan akhlak, kekurangan agama. Itu kalau dibicarakan, itu berarti lisannya tidak warok. Ya, lisannya tidak warok. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua, an Abi Al-Hawra As-Sa'di qala, dari Abu Hawra As-Sa'di dia mengatakan, qultu lil Hasan ibni Ali radhiyallahu an, aku berkata kepada Hasan bin Ali, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Hasan, apa yang engkau hafal dari ucapan kakekmu, dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena kejujuran itu adalah ketenangan. Wa innal kadhiba ribah, adapun kedustaan ini adalah keguncangan, ya, atau keraguan. Sabda Rasulullah, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, ya, artinya tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, apakah ini halal ataukah haram. Ya, tinggalkan, kata Rasul. Ini boleh atau tidak boleh, ya, itu fatwa yang pertama kali kita bisa meminta, yaitu fatwa hati. Kalau kita dihadapkan terhadap sesuatu, ini boleh atau tidak boleh, maka fatwa pertama kepada fatwa hati. Biasanya hati kita akan mendeteksi. Hati yang bersih, hati muslim, biasanya dia mampu mendeteksi. Kalau ini haram, biasanya dia nggak mau. Ya, ya. Kalau kita ngambilnya ngumpet-ngumpet, lihat kanan kiri, ketika nggak ada orang baru ambil, itu berarti biasanya haram. Tapi kalau halal, kita akan ya gagah sekali mengambilnya. Kita akan enak, enteng, ya, tidak ada beban dalam mengambil satu tindakan. Ya. Kalau kita sedang berbicara dengan lawan jenis, kalau berbicaraan itu pembicaraan biasa, kita akan biasa. Ya, tapi ketika pembicaraan itu mulai menjurus pada hal-hal yang dilarang, maka kita biasanya akan menghindar dari kerumunan manusia, gitu ya. Kita akan lihat kanan kiri, oh berarti ini hati kita memang sudah mendeteksi ini keburukan. Ya, ketika chattingan kita banyak dihapus dikarenakan khawatir terdeteksi oleh keluarga kita, berarti chattingan itu adalah chattingan yang diharamkan dalam masalah agama, sebab hati kita mendeteksi. Ya, itu hal-hal yang diharamkan. Ya, kalau diragukan ini boleh atau tidak, maka tinggalkan. Itu namanya haram. Ya, jadi da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan, apakah ini halal ataukah haram, menuju sesuatu yang tidak meragukan. Kalau sudah diyakini halalnya, lanjutkan. Ya. Nah, di sini dikatakan di antara faidah hadis di sini,
Ya, 'alal mar'i al-wari ayatruka ma yashukku fihi minal aqwal wal a'mal annahu haram au mubah au sunnah wa ya'khudh minhu bima la yashukku fihi. Ya. Seorang muslim yang wara, dia harus meninggalkan apapun, baik perkataan, perbuatan yang masih diragukan apakah ini halal ataukah haram, ya, sampai dia meyakini ini benar-benar halal. Ya. Nah, setiap yang diyakini oleh hati biasanya membuat hati itu tenang. Ya, ketika hati kita tenang dengan sesuatu itu, maka biasanya itu adalah hal-hal yang dihalalkan. Ya. Hadis berikutnya dari Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu an, dia mengatakan, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang haram pun telah jelas. Ya, banyak hal-hal yang jelas. Ya, jual beli jelas halalnya, riba jelas haramnya, itu yang jelas-jelas ya. Itu yang jelas-jelas. Daging kambing jelas halalnya, daging babi jelas haramnya, itu jelas. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar di antara keduanya. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan banyak manusia yang tidak mengetahui perkara itu. Banyak manusia yang masih ragu, ini halal ataukah haram. Yang mengetahui siapa? Ya para ulama yang mendalam ilmunya, dia mengetahui ini halal atau ini haram. Ya. Tentang dob. Ya, dob itu kadal yang ada di gurun pasir, seperti biawak dia, itu dob. Itu jelas halalnya. Tapi kalau biawak di Indonesia yang tinggalnya di air, itu beda hukumnya dengan dob yang ada di sana. Ya, kalau biawak, nah ini kalau biawak halal atau haram. Nah, ini kalau memang masih ragu, maka jangan dimakan. Makan yang halal-halal saja. Ya, penggantinya banyak. Ya, itu. Sampai diketahui ini halal atau haram. Banyak ulama yang mengatakan haram. Sebab kalau biawak di Indonesia itu karnivora. Ya, dia pemakan daging, makan telur ular gitu ya. Dia pemakan daging. Adapun dob, dia makannya rumput, dedaunan. Ya beda. Nah, faman ittaqa syubhat istabra alidinihi wa irdihi. Siapapun yang mencegah dirinya dari syubhat, maka dia sudah membersihkan untuk agamanya dan juga untuk kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapapun yang terus-menerus masuk ke dalam syubhat, maka dia akan masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan, karra'iyar haulal hima. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan di padang rumput milik raja. Dahulu raja-raja dahulu ya, mereka punya padang rumput tersendiri. Mereka punya kembalaan tersendiri milik raja. Dan biasanya raja akan melarang rakyat biasa ya yang ikut ikut mengembalakan di tanah kembalaan dia. Siapapun yang masuk dari rakyat ya masuk ke tanah dia, maka akan dihukum. Rakyat yang cerdas, dia tidak akan mendekatkan kambing-kambingnya ke dekat tanah raja, sebab khawatir masuk. Dia akan menjauh.
Karena ini larangan. Ya. Nah, begitu juga Raja alam semesta Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai batas-batas yang dihalalkan, ada batas-batas yang diharamkan. Ya. Seorang muslim yang cerdas, dia hanya berjalan di batas-batas yang dihalalkan saja, yang dibolehkan. Dan tidak mau masuk ke dalam batas-batas yang diharamkan. Atau sesuatu yang syubhat, masih samar. Ini sebenarnya boleh atau tidak boleh? Tinggalkan saja. Ya. Allah Azza wa Jalla mempunyai batas-batas. Ya, pandangan kita terbatas, lisan kita terbatas, ada batas yang diharamkannya. Makanan kita pun dibatasi oleh Allah, ada batasan yang diharamkannya. Kalau yang diharamkan maka kita harus tinggalkan. Ya, kalau masih diperbolehkan maka kita laksanakan. Ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ya. Ketahuilah bahwa ya, batas larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan ketika daging itu buruk, maka jasad yang lain pun akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Nah, hati seseorang, hati kita itu menunjukkan itu akan berpengaruh pada kualitas fisik kita yang lain. Kalau hati kita baik, maka mata kita akan baik, lisan kita baik, tangan kita baik, telinga kita baik, kemaluan kita baik, kaki kita baik. Kalau hati kita baik, ya. Tapi kalau hati kita buruk, biasanya lisan kita buruk, mata kita buruk, ya, telinga kita buruk, tangan kita buruk, kemaluan kita buruk, kaki kita akan buruk. Jadi rajanya adalah hati. Yang mengendalikan fisik kita itu hati. Yang mengajak fisik kita ke dalam masjid itu hati kita. Ya, mudah-mudahan ini menunjukkan hati yang baik. Ya, yang mengajak itu, yang mengajak melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid untuk salat subuh adalah hati kita. Kalau hati kita buruk, maka dia akan mengajak untuk tetap tidur di rumah. Ya, kalau hati kita buruk, akan senantiasa diam saja di rumah karena memang lebih nyaman. Lebih nyaman. Ya, tidur di waktu subuh itu sangat nyaman sekali. Itu hati. Jadi rajanya itu adalah hati. Nah, saat ini yang fisiknya menjadi rusak, kotor, penuh tato misalkan, itu juga sumbernya adalah hati. Hati ya yang memonitor untuk ditato sebelah sini, sebelah sana. Itu hatinya. Ya, maka hati yang baik itu menunjukkan fisik yang baik. Ya. Atau fisik yang baik menunjukkan hati yang baik, fisik yang buruk menunjukkan hati yang buruk. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir ada sebuah kejadian, sebuah kisah ya. Ini contoh orang yang warok lah. Ya, contoh orang yang warok yang perlu kita teladani. Ya, dan ini dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Suatu hari ada seorang laki-laki yang membeli sebuah rumah
rumah dan tanahnya, gitu ya. Rumah dan tanahnya untuknya. Ya. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Ya. Kemudian orang yang membeli rumah ini ternyata mendapatkan ya di salah satu dalam tanah rumah ini ketika digali mungkin itu mendapatkan satu cerek ya yang di dalamnya itu ada emas, banyak emasnya, harta karun lah ya. Dia setelah membeli rumah dan tanahnya mungkin beres digali ternyata di situ mendapatkan emas ya, banyak emas di situ. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Kemudian berkatalah orang yang tadi membeli itu, diambil emasnya, kemudian berkata, khudh dhahabak ya dhahabaka minni, ambil ini emasmu. Ya, innama ishtaraitu minka al-ardha, karena aku hanya membeli tanah ini saja dan rumah ini, bukan membeli emasnya. Ya, ambil ini, saya mendapatkan ini dari tanah ini dan ambil ini emas Anda. Sebab saya hanya membeli tanah, bukan membeli emas. Ya. Ini sifat wara. Ya, sifat wara. Walam abta minka dzahab, dan aku tidak membeli emas darimu. Wa qala alladzi lahul ardu, ya, tapi kemudian yang punya tanah ini berkata kepadanya, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Sesungguhnya tadi aku menjual kepadamu tanah dan apa yang ada di dalamnya. Ya, al-ardha wa ma fiha. Jadi dua-duanya nggak mau mengambil emas. Ya, itu dua-duanya wara berarti. Dua-duanya wara, khawatir ini hal masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ini dua-duanya wara. Fataha kama ila rajul, sampai dia berhakim kepada seseorang, bertanya kepada seseorang, ini bagaimana mempermasalahkan emas yang ada di tanah tadi. Dua-duanya nggak ada mau yang ngambil. Ya. Kemudian sang hakim mengatakan, ya, fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilaihi alakuma walad, apakah kalian berdua punya anak? Ya, ditanya oleh orang ini, qala ahaduhuma li ghulam, aku punya seorang anak laki-laki. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, li jariyah, aku punya seorang anak perempuan. Qala ankihu al-ghulama al-jariyata wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Kalau begitu nikahkan ya masing-masing anak Anda dan sedekahkan saja emas ini kepada keduanya. Jadi milik berdua, gitu ya. Milik kedua anaknya itu. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, sifat wara yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa sekali. Ya, dan tentu akan berbeda kalau kita yang beli tanah itu. Ya, akan berbeda kalau kita yang beli tanah itu. Ya, kita akan mengklaim itu adalah emas kita karena tanahnya sudah kita beli. Ya, dan akan berbeda juga ketika kita yang menjual tanah itu. Kita yang hanya menjual tanah, emasnya tidak saya jual. Ya, kita akan mengklaim itu emas saya yang sengaja saya taruh di situ. Saya lupa ngambil emas itu. Gitu. Yang itu kita. Ya, tapi orang ini memang orang yang sangat wara. Ya, sehingga tidak mau mengambil, ingin memberikan kepada yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang sifat wara ini, tidak melakukan satu amal kecuali diyakini kehalalannya. Kalau masih diragukan kehalalannya, maka lebih baik kita diam. Ya, dan ini akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat nanti dan menenangkan kehidupan kita
di dunia ini. Ya. Orang yang biasanya banyak masalah di dunia itu dikarenakan dia banyak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak wara'. Dan begitu juga terancam kehidupannya di akhirat. Ya, terancam diri kita semua terancam di kehidupan akhirat. Ya, ketika kita banyak melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla atau menyepelekan. Ya, semuanya ambil, semuanya laksanakan. Ya, yang penting belum jelas kehalalannya, keharamannya kita laksanakan saja. Itu nggak bisa seperti itu. Ya, kurang warok. Ya. Di sini juga dikatakan tentang faidah hadis ini, ya, la yusibul abdu haqiqatal wara hatta yatawarra anil katsir, ya, tawarruhu anil qalil. Faminan nas may yatawarra anid dinar al haram min riba, lakin law kana milyan, ya, fa innal wara yaghib. Ada seseorang yang terkadang kalau hal itu sedikit dia wara, tapi kalau banyak dia tidak wara. Ya. Dan sifat wara ini sepertinya sifat yang sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. Jangankan yang masih dikhawatirkan kehalalannya, yang diyakini keharamannya pun banyak diambil. Ya, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini, ya, yang diyakini keharamannya pun banyak dilakukan oleh kita. Ya, jadi memang kita masih sangat jauh dari hal-hal yang wara', gitu ya. Korupsi masih di mana-mana, pencurian masih di mana-mana, ghibah masih di mana-mana, ya, perjudian masih menyebar. Ya, ini menunjukkan bahwa memang sedikit sekali sifat wara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antara bentuk wara yaitu an-nuzul fil amakin allati yakhsha 'ala nafsihi minha al-fitnah. Datang ke lokasi yang kita khawatir terkena fitnah, ya, dan kita meninggalkan lokasi itu adalah wara'. Ya. Misalkan kita orang yang biasa hidup di tengah komunitas kaum muslimin, tiba-tiba ingin mengadakan acara di tengah masyarakat yang di sana, ya, banyak tersebar aurat. Ya. Misalkan di Singapura, sebenarnya boleh-boleh saja pergi ke Singapura, tetapi kalau iman kita tidak kuat, apalagi di sana kita tidak ada yang kenal, ya, khawatir kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Lebih baik kita jangan berkunjung ke negeri seperti itu. Ya, itu namanya sifat wara'. Ya, sebab terkadang seseorang di tengah-tengah masyarakatnya dia akan baik karena memang dikenal oleh masyarakat. Ya, namanya dikenal, rumahnya di sebelah mana diketahui, ya, keluarganya pun diketahui, maka dia akan baik. Tapi kalau kita berada di satu tempat asing, ya, kita tidak dikenal oleh masyarakat itu. Tidak ada yang mengenal siapa nama kita, tidak ada yang mengenal keluarga kita, tidak ada yang mengenal di mana alamat kita. Biasanya kita akan lebih liar. Ya, lebih liar. Ya. Nah, ini kalau kita khawatir menjadi terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, maka kita hindari tempat-tempat semacam itu. Nah, itu termasuk sifat wara'. Ya, termasuk sifat wara'. Ya, maka kalau kita safar itu disunahkan membawa kawan kita. Tujuannya untuk mengingatkan kalau kita, ya, ingin terjerumus ke dalam hal yang diharamkan, ada kawan kita yang mengingatkan, gitu ya.
Nah, kemudian juga di antara bentuk wara ya yaitu tarkul amal ma'adh zalamah alladhi yakhsha min mudahanatihim ya au mujaratihim. Tidak bekerja bersama orang-orang yang zalim. Ya. Kalau di tempat kita, tempat aktivitas kita ada orang-orang zalim, ya maka kita harus menghindarinya. Kenapa? Khawatir kezaliman itu akan menular kepada kita. Ya, khawatir menular kepada kita. Ya, ini di antara bentuk wara, ya. Wallahu alam, kalau ada yang menambahkan atau menanyakan tentang sifat wara, saya persilakan. Ya. Bisa seseorang itu nggak terlalu wara, terus zaman sekarang kan masih ada beberapa kejadian yang kayak kemarin binary option misalnya gitu. Saya seseorang itu nggak tahu kalau itu halal atau haram, tapi dia jalan, terus dia dapat harta dari itu. Di kemudian hari dia tahu ternyata itu ditetapkan sebagai kegiatan yang haram. Apakah harta yang pernah didapat sama dia itu otomatis haram atau tidak? Apa yang harus dia lakukan dengan harta tersebut, atau bagaimana yang harus dia lakukan setelah itu? Ya, insyaallah. Baik. Ketika amalan itu masih diragukan, ini halal atau haram, ya, maka yang dinamakan dengan sifat wara, yaitu kita diam dan tidak melakukannya, tidak ikut andil di dalamnya. Itu orang yang wara, ya. Tapi orang yang kurang waranya, dia akan berdalih ini belum jelas keharamannya, gitu ya. Ini belum jelas keharamannya, siapa tahu halal. Tapi kalau sudah dinyatakan ini adalah haram, ya, sudah dinyatakan ini adalah haram dan ada keuntungan yang masuk kepada kita setelah itu, maka sifat orang yang wara adalah menyucikan harta itu dengan cara mensedekahkannya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab khawatir akan ada harta milik orang lain yang kita ambil secara zalim. Itu namanya kezaliman. Ya, dan masalah hak orang lain yang ada pada diri kita, ya, itu pasti akan dikembalikan dan harus dikembalikan sampai dia ridho di dunia ini. Kalau tidak maka akan dituntut di akhirat nanti. Ya. Jadi orang yang wara, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah bertobat dia mengembalikan, ya, mengeluarkan kembali harta-harta yang memang diyakini keharamannya. Ya. Allah. Nah, ada lagi silakan yang menambahkan. Nah, di sini di antara contoh wara, ya, oleh mu'alif di sini dikatakan, ya, wa minhu tarkul ulama ad-dukhul 'alal aghniya wal umara wa qabul atayahum. Yaitu di antara bentuk wara, ya, seorang ulama tidak mudah menerima hadiah dari para penguasa, ya, atau dari orang-orang kaya yang ada di kampungnya. Khawatir itu akan mempengaruhi fatwa-fatwanya, ya. Sebab terkadang kalau seorang ulama itu diberikan hadiah besar oleh sebuah institusi misalkan, kemudian diminta fatwa, ya, berkaitan tentang halal atau haram yang berkaitan dengan konstitusi itu, maka bisa jadi dia akan sedikit melemahkan fatwanya dikarenakan hadiah yang pernah
diberikan, gitu ya, dikarenakan hadiah yang pernah diberikan. Yang tadinya haram itu bisa berubah menjadi makruh, gitu ya, karena ada hadiah sebelumnya. Ya, itu bisa, karena hati seseorang memang bisa berubah. Ya, maka di antara bentuk warok, ya, seorang ulama itu kalau ulama itu sangat warok, ya, dia tidak menemui penguasa-penguasa, tidak menemui orang-orang yang kaya, ya, bukan apa-apa, khawatir, ya, khawatir akan melemahkan fatwa-fatwanya. Ya, tapi kalau memang tidak khawatir, dia orang yang sangat berani sekali mengeluarkan fatwa, ya, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, apalagi datangnya untuk tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menasehati, silakan saja. Ya, kalau tujuannya untuk menasehati, ya, tapi kalau tujuannya untuk meminta dunia, ini tidak boleh. Ya, untuk meminta bantuan, untuk menyodorkan proposal agar dibantu proyek-proyeknya, ini diantar bentuk warok, tidak seperti itu. Ya, khawatir melemahkan fatwa ketika diminta fatwa oleh orang tersebut. Ya, ini diantar bentuk warok. Ya. Baik, kesimpulan daripada pengajian kali ini, ya, tentang sifat warok, ya. Pertama, bahwa sifat warok ini adalah sifat yang sangat penting sekali, ya, dan ini modal keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Lakukan apa-apa yang pasti halal dan tinggalkan apa-apa yang sudah pasti diharamkan. Ya, jika ada yang ragu, maka meninggalkannya lebih utama. Sebab ini yang dinamakan dengan sifat warok. Ya. Dan hal-hal yang syubhat atau hal-hal yang diragukan, ini mayoritas manusia itu tidak mengerti hal itu. Ya, hanya sebagian ulama saja yang mendalam ilmunya. Mereka tidak permasalahan syubhatnya sedikit. Ya, para ulama itu syubhatnya sedikit. Mereka sudah yakin, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Itu orang yang sudah mendalam ilmunya, para ulama. Ya, bukan ulama-ulama biasa, tapi ulama yang robbani, ulama yang memang banyak menelaah tentang kitab-kitab fikih. Mereka sudah tahu ini halal, ini haram. Tapi mayoritas manusia seperti kita-kita, terkadang kita bertanya, ini halal atau haram, ya, gitu ya. Nah, kalau masih bertanya-tanya, udah tinggalkan saja deh, tinggalkan saja, ya, sampai yakin bolehnya, baru laksanakan. Nah, itu diantara sifat warok. Dan sifat warok ini, ya, insya Allah akan sangat bermanfaat di dunia kita. Hati kita akan menjadi lebih tenang, dan di akhirat pun, ya, kita akan selamat, lebih selamat, dikarenakan jangankan yang haram, yang diragukan keharamannya pun kita pun meninggalkannya. Ya, mudah-mudahan dengan sifat ini kita mendapatkan anugerah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wallahu alam, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.